SMK Negeri 1 Berau terletak di Jalan Pemuda nomor 669 Kelurahan Tanjung Redep, memiliki berbagai macam ekskul yang telah meraih segudang prestasi. Difasilitasi ruang praktik siswa, maupun ruang UKS, ruang kesiswaan, wakasatpras, ruang kepala sekolah, dan juga ruang unit produksi. Menyediakan atribut sekolah dan juga berbagai makanan. Ruang uji kompetensi untuk setiap jurusan, memiliki 2 kantin yang cukup luas. Perpustakaan yang menyediakan buku literasi seperti buku fiksi maupun non-fiksi. Adapun komputer yang dapat diakses bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Berau, dan terdapat titik baca sekolah yang dapat digunakan. SMK Negeri 1 memiliki visi dan misi mendidik peserta untuk mandiri, adaptif, nasionalis, terampil, dan profesionalis. Pak, SMP ini bagusnya mau di mana ya? Lanjut ke sekolah aku aja di SMK 1. Enggak, ke sana. Bagus dong, ayo kita padi ya. Bapak, mohon makan aku sebentar. Di sini saya Salwa Ramadhani dari kelas sekolah akuntansi 2. Jadi Pak, saya di sini ingin menanyakan beberapa hal tentang jurusan akuntansi yang ada di SMK Negeri 1 Berau ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Oke, nama saya Jalaluddin. Kalau di SMK 1 saya mengajar mata pelajaran produktif akuntansi serta informatika. Kemudian selain itu menangani web sekolah gitu. Oke, Pak, izinkan saya bertanya seputar tentang jurusan akuntansi yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Berau ini, Bapak. Jadi saya ingin bertanya tentang sejarah berdirinya jurusan akuntansi di SMK Negeri 1 Berau ini seperti gimana, Pak? Oke, untuk sejarah sejarah akuntansi di SMK 1 itu pertama adanya ketika pertama kali SMK 1 berdiri juga. Itu kalau nggak salah sekitar tahun 1980 atau 1981. Nah, saat itu dulu namanya bukan SMK ya, bukan SMK 1, namanya SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Nah, kemudian buka 2 jurusan. Yang pertama itu jurusan Tata Niaga. Kalau kemudian berubah nama menjadi pemasaran, sekarang jadi bisnis retail. Terus yang kedua jurusan Tata Buku. Tata Buku ganti nama terus sampai sekarang menjadi jurusan akuntansi. Nah, seperti itu. Jadi masuknya adanya akuntansi dengan tata niaga
atau BRT itu ketika pertama kali SMK 1 berdiri sekitar tahun 80 atau 81. Selanjutnya Pak, untuk peluang kerja bagi lulusan akuntansi ini apa aja sih Pak peluang kerjanya? Oke, untuk peluang kerjanya lumayan banyak. Yang pertama sebagai staf akunting di perusahaan. Kan sekarang setiap perusahaan atau dunia usaha itu pasti butuh orang yang bisa menyediakan laporan keuangan. Terus yang kedua, kalau di perbankan bisa juga ya, di bidang perbankan karena berhubungan dengan akuntansi. Atau yang ketiga sebagai staf perpajakan juga bisa, sebagai staf perpajakan. Kemudian apalagi ya, masih banyak lagi selain itu. Selain itu Pak, pelajaran di jurusan akuntansi ini yang umum itu seperti apa Pak? Pelajaran yang sesuai dengan jurusan akuntansi. Yang pertama, kalau di kelas 10 biasanya itu materinya tentang basic akuntansi, dasar-dasar akuntansi. Misalnya dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Kemudian mata pelajaran spreadsheet. Ya, spreadsheet itu berhubungan dengan rumus-rumus dalam menggunakan formula dalam menghitung keuangan. Kemudian ada juga mata pelajaran siklus akuntansi perusahaan dagang. Biasanya ini di kelas 11 gitu ya. Terus di kelas 12 ada mata pelajaran akuntansi perusahaan manufaktur atau industri. Nah, kemudian di kelas 11 dan 12 ada mata pelajaran komputerisasi akuntansi. Ya, jadi menggunakan aplikasi komputer dalam menyelesaikan siklus akuntansi seperti itu. Kemudian juga ada pelajaran akuntansi biaya. Nah, kalau sekarang akuntansi biaya sudah include di mata pelajaran akuntansi perusahaan manufaktur. Kemudian juga ada mata pelajaran dia bukan mata pelajaran khusus tapi sudah include ke pelajaran lain, contohnya seperti analisa laporan keuangan. Kalau dulu mata pelajaran itu disebut auditing. Nah, sekarang pelajaran auditing ini sudah gabung di pelajaran-pelajaran yang khusus untuk menyediakan laporan keuangan. Jadi dari mata pelajaran itu alumni akuntansi itu bisa melakukan analisis laporan keuangan ya. Modelnya seperti itu. Baik Pak, jadi nanti pertanyaan terakhir dari saya, untuk PKL jurusan akuntansi ini Pak, itu apakah ditentukan dari sekolah atau dari siswanya itu bisa milih sendiri mau PKL di mana? Oke, saya sampaikan yang saya tahu. Kalau PKL sih ada dua macam. Yang pertama dari sekolah. Jadi sekolah sudah punya daftar DUDI, sudah punya daftar dunia usaha sama industri. Atau bisa juga siswa menyampaikan ke pihak sekolah rencana PKL-nya misalnya di DUDI ini. Nah, nanti dari sekolah melakukan persuratan. Nah, kalau misalnya DUDI itu menerima, DUDI itu menerima terus sesuai dengan jurusannya juga, nanti kita bisa lanjutkan seperti itu. Jadi bisa dua. Bisa yang pertama sekolah sudah sudah punya daftar kan? Sekolah kan sudah punya daftar itu, daftar DUDI. Nah, atau bisa juga siswa kalau misalnya punya DUDI yang belum ada daftar sekolah bisa menyampaikan. Nanti di sekolah mengirim surat biasanya. Ngirim surat, ada siswa kami mau PKL di sini. Kemudian nanti dari pihak DUDI itu ada pemberitahuan. Oke, kami terima misalnya minta jurusan akuntansi berapa orang. Nah, seperti itu, waktunya sekian, waktunya misalnya dari bulan ini sampai ini. Nah, seperti itu. Jadi dua macam gitu. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke. Jadi visi misi akuntansi Desa Negeri 1 Barauni adalah mewujudkan kompetensi kalian jurusan akuntansi yang berkualitas dan juga religius di bidang bisnis manajemen untuk menanggapi persaingan di era global. Membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bermartabat, serta